Penguasa kuil surgawi. Bab 85. 5 menit kemudian, setelah Leng Yijun pergi lagi, Xiao Tianzi dan Tianyi keluar lagi dalam kegelapan tak jauh dari situ. Tianyi melihat mobil Leng Yijun pergi dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu kenal wanita ini?" Xiao Tianzi mengangguk dan berkata, "Yah, kami kenal satu sama lain. Namanya Leng Yijun. Dia adalah senior dan teman baik Vivi. Saya makan malam dengannya di siang hari. Anda mungkin bertemu wanita ini di masa depan. Hati-hati, wanita ini sangat pintar, dia mungkin mencurigai sesuatu, tapi tidak masalah. Ayo pergi." "Baiklah," Tianyi mengangguk, lalu pergi bersama Xiao Tianzi tanpa berkata apa-apa lagi. Pada saat yang sama, Xiao Xiao, yang sedang dalam perjalanan ke Bandara Tianhai, terlihat sangat jelek, dan penyesalan di hatinya juga sangat kuat. Dia telah selesai membaca USB flash drive yang diberikan Tianyi kepadanya. Isi di dalamnya adalah berbagai informasi tentang kerjasama Lin Feiling dengan organisasi pembunuh tersebut. Dan ketika Xiao Xiao melihat informasi ini, dia mengerti bahwa hampir mustahil bagi Xiao Tianzi untuk kembali ke keluarga Xiao. Karena sejujurnya, jika dia adalah Xiao Tianzi, dia tidak akan pernah kembali. Tapi, itu adalah dewa perang ekstrateritorial sejati, dewa perang ekstrateritorial yang berusia kurang dari 30 tahun. Ada dewa perang ekstrateritorial yang diikuti oleh dewa perang yang kuat. Itu lebih baik daripada keluarga Long dan Long Zhanguo yang berada di Yanjing. Cucu Long Ye, dewa perang yang kejam. Xiao Xiao berteriak dengan marah di dalam hatinya. Dia sekarang sangat yakin bahwa kekuatan dan kekuasaan Xiao Tianzi telah melampaui kepala keluarga yang lama, Xiao Zhantian. Belum lagi keluarga kecil Xiao mereka, bahkan jika mereka ditempatkan di seluruh Yanjing, di antara sekte yang telah diwariskan selama ratusan tahun, orang seperti Xiao Tianzi pastilah naga sungguhan. Dan sekarang naga asli ini telah diusir oleh keluarga Xiao sendiri. Mengusir. Xiao Xiao menghela nafas dalam-dalam, merasakan depresi di hatinya membuatnya gila. Penyesalan yang tak ada habisnya. Jika Xiao Tianzi masih menjadi anggota keluarga Xiao-nya, maka keluarga Xiao mereka pasti akan bangkit kembali di masa depan, dan bahkan berkembang menjadi keluarga yang kuat dalam waktu 10 tahun. Tapi sudah hilang, semuanya hilang. Di Departemen Perang Kerajaan Naga, Xiao Tianzi sekarang disukai oleh Wan Tiansheng dan komandan tertinggi Departemen Perang lainnya, dan mereka menunggu dia kembali kapan saja. Mengenai uang, apakah Xiao Tianzi, pemilik Junlin Group, yang menempati peringkat pertama di kota Tianhai, masih membutuhkan uang? Salah, hei, apakah benar-benar tidak ada peluang? Meski hanya sedikit. Saat ini, Xiao Xiao merasa menyesal. Bawahan yang bepergian bersamanya juga sangat terkejut dan rumit. Jika Xiao Tianzi dapat kembali ke keluarga Xiao dan menjadi kepala keluarga, betapa mulianya status keluarga Xiao di masa depan. Mereka juga akan menikmati kejayaan seumur hidup. Tapi tidak lagi. 10 menit kemudian, Xiao Xiao bergegas ke Bandara Tianhai secepat mungkin. Tanpa berhenti sama sekali, dia naik pesawat dan terbang kembali ke Yanjing dalam semalam. Xiao Xiao, yang berada di kabin kelas 1, mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya Xiao Potian. "Ayah, ini salah. Kami semua salah. Semua anggota keluarga Xiao melakukan kesalahan 5 tahun lalu. Anda sekarang panggil semua pejabat senior menungguku di aula keluarga. Aku sudah naik pesawat untuk terbang kembali ke Yanjing. Juga, jangan tanya kenapa, aku akan segera ke sana. Semuanya. Mari kita bicarakan itu saat aku kembali." Hei. Saat ini Xiao Xiao tidak menunggu jawaban ayahnya. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup telepon, dan dia sepertinya sudah berumur 10 tahun dalam sekejap. Saat Xiao Xiao menutup telepon, jauh di rumah Xiao di Yanjing, Xiao Potian sedang duduk di ruang kerja dengan kerutan di wajahnya. Kerutannya semakin dalam, dan tiba-tiba dia merasakan firasat buruk di hatinya. Faktanya, sebelum Xiao Xiao meneleponnya, dia menghubungi Xiao Zhantian. Tapi dia tidak bisa menghubungi saluran telepon khusus Xiao Zhantian sama sekali. Dia menelepon belasan kali berturut-turut, dan hanya satu pengawal pribadi Xiao Zhantian di sisi lain yang menjawab telepon. Namun dia diberitahu bahwa Xiao Zhantian terluka parah beberapa hari yang lalu. Cedera itu tiba-tiba menjadi bumerang tadi malam dan dia sekarang dalam keadaan koma dan tidak dalam bahaya kematian dan luka itu tiba-tiba terjadi tadi malam. Luka tersembunyi yang tertinggal di tubuh sebelumnya, jadi aku langsung koma. Hati Xiao Potian mencelos. Sekarang hal besar terjadi di keluarga Xiao, dan kakak tertuanya tidak sadarkan diri lagi. Dan putranya baru saja meneleponnya lagi,
dan dia bisa mendengar nada suara putranya yang merosot tanpa akhir. Jadi untuk sementara, firasat buruk di hatinya menjadi semakin kuat. Xiaoer, aku menelepon kemarin dan mengatakan bahwa Han Ye tidak berada di Beijiang tetapi pergi ke Tianhai, jadi Xiaoer mengejarnya. Tapi sekarang dia kembali begitu cepat, dan dia sangat dekaden. Apa yang terjadi padanya di Tianhai? Apa yang terjadi? Hati Xiao Potian semakin tenggelam. Semakin Xiao Potian memikirkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres, dan kelopak matanya mulai bergerak-gerak. Ada semakin banyak perasaan buruk di hati saya. Dia selalu merasa sesuatu mungkin terjadi pada keluarga Xiao, dan itu akan menjadi masalah besar. Untuk sementara, dia tidak bisa duduk diam di rumah. Setelah bangun dan berpakaian, seseorang mengantarnya ke bandara. Dia tidak sabar ingin bertemu putranya secepatnya. Tanyakan apa yang terjadi. 2 jam kemudian, waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi, dan Xiao Potian akhirnya menunggu putranya Xiao Xiao di luar bandara Yanjing Shijiao. Namun saat pertama kali melihat Xiao Xiao, hatinya sangat terkejut, karena saat ini, putranya yang biasanya energi dan percaya diri dipenuhi dengan perasaan dekadensi yang mendalam. Ayah, hei, ayo kita bicara di dalam mobil. Xiao Xiao menarik napas dalam-dalam dan ingin memberitahu Xiao Tian secara langsung. Tapi dia menatap ayahnya yang sudah tua dan berambut abu-abu dan akhirnya menghela nafas dalam-dalam. Baiklah, baiklah. Ada yang ingin kukatakan padamu juga. Ini masalah besar, masalah besar. Xiao Potian mengangguk dengan rumit, lalu dia masuk ke mobil bersama Xiao Xiao. Hanya saja mereka berdua yang khawatir satu sama lain tidak segera kembali ke keluarga Xiao. Sebaliknya, beberapa kilometer setelah meninggalkan bandara, ia menemukan tempat terpencil dan tidak berpenghuni untuk singgah. Di dalam mobil, Xiao Xiao menyalakan sebatang rokok dan menarik napas dalam-dalam. Ekspresi dekadensi di wajahnya menjadi semakin kuat. Dia memandang ayah tuanya dengan sangat rumit dan berkata, "Ayah, aku punya masalah yang lebih besar, jadi kamu harus melakukannya, ayo duluan. Katakan padaku, ada apa denganmu? Apa kamu tidak menghubungi pamanmu? Apa ada yang salah denganmu?" Xiao Potian juga menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan membuka jendela mobil dan berkata, "Baiklah, pamanmu pergi misi beberapa hari yang lalu dan terluka parah, dan itu juga mempengaruhi luka tersembunyi di tubuhnya bertahun-tahun yang lalu. Sekarang dia dalam keadaan koma. Dia telah bangun dan menerima perawatan. Jadi pamanmu tidak akan kembali untuk sementara waktu. Dan Xiaoer, kamu harus menghadapi pohon besar yang akan tumbang. Setelah menghabiskan seluruh hidupnya berjuang di luar negeri, kerja kerasnya mungkin sudah berakhir." "Hah? Apa? Ayah? Paman? Maksudmu dia tidak tahan lagi?" Xiao Xiao menjatuhkan rokok di tangannya dan menatap Xiao Potian dengan kaget. Xiao Potian menghela nafas dalam-dalam dan mengangguk dan berkata, "Sebenarnya, hari ini akan datang cepat atau lambat, kan? Pamanmu hampir berusia 70 tahun. Jika dia tidak memiliki kekuatan puncak Dewa Perang untuk dukung dia, aku khawatir dia akan mati lebih awal. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan kali ini aku terluka parah dan bahkan koma." Ketika Xiao Xiao mendengar ini, seluruh tubuhnya membeku, dan dia duduk di hadapan Xiao Potian dengan linglung. Setelah sekian lama, Xiao Xiao membuka mulutnya dan bergumam, "Ayah, menurutmu apakah keluarga Xiao kita hampir habis?" Xiao Potian mengangkat alisnya ketika mendengar ini, memandang Xiao Xiao dan bertanya, "Keluarga Xiaoku tidak bisa mati. Mengapa kamu mengatakan itu?" "Hanya, tidak, sekarang namanya Tians, kata Xiao Xiao pelan. Xiao Potian mengangguk dan berkata, "Baiklah, bukankah kamu pergi ke Tianhai kali ini hanya untuk menemukannya? Bagaimana? Apa yang dia katakan? Apakah dia bersedia kembali ke keluarga Xiao? Sudahkah kamu memberitahunya?" Selama ini dia mengangguk, "Aku akan melakukannya. Dengan mempertaruhkan nyawaku, aku harus membantunya menjalankan Departemen Perang dan membiarkan dia mendapatkan kembali posisinya sebagai Dewa Perang." Xiao Xiao memandang ayahnya dengan mata yang sangat rumit dan berkata, "Ayah, apakah kamu kenal Wan Tiansheng? Komandan pertama Departemen Perang Kerajaan Naga, Wan Tiansheng sedang duduk di markas besar Departemen Perang Yanjing, tahukah kamu?" Xiao Potian tidak tahu mengapa Xiao Xiao membicarakan orang itu, tapi dia mengangguk dan berkata, "Ya, saya tahu, dia memiliki otoritas yang sangat besar di Departemen Perang Naga, nomor 2 setelah Departemen Perang Naga. Statusnya sangat tinggi. Meskipun itu aku sangat sulit untuk bertemu dengannya sekali." Xiao Xiao mengangguk dan berkata, "Ya, meskipun kita ingin bertemu mereka,
Itu sangat sulit, tetapi ayah, jika saya katakan, baru 3 jam yang lalu, Tians berbicara dengan Wan Wan di depan saya. Tiansheng membuat panggilan video, dan Wan Tiansheng berkata bahwa dia akan menunggunya kembali ke Departemen Perang kapan saja dan mengambil alih posisi Dewa Perang kapan saja. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia dipecat dari Departemen Perang hari itu? Xiao Potian bertanya pada Xiao Xiao dengan tidak percaya, matanya melebar dalam sekejap. Xiao Xiao mengangguk dengan getir dan berkata, "Baiklah, ayah, itu sebabnya aku meneleponmu sebelumnya dan memberitahumu bahwa kami salah dan informasinya salah." Kepergian Tians dari Departemen Perang bukanlah pemecatan Wan Tiansheng dan beberapa pemimpin sejak awal, sampai akhir. Itu adalah pilihan Tians. Dia ingin kembali ke keluarganya, jadi dia pergi. Markas besar Departemen Perang Kerajaan Naga tidak pernah berniat membiarkan dia pergi, termasuk mereka yang dia bunuh di kota Qianjiang lebih dari setengah bulan yang lalu. Orang pantas dibunuh, mereka semua pantas dibunuh. Xiao Potian masih berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Tidak peduli seberapa kuat Tians, dia baru berusia 29 tahun. Mengapa Wan Tiansheng begitu menyukainya? Ketika Xiao Xiao mendengar ini, kepahitan di matanya menjadi semakin kuat. Dia menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, "Tidak, tidak, ayah. Kamu tidak tahu seberapa kuat Tians hari ini, seberapa kuat dia. Dewa Perang luar angkasa, tapi dia masih memiliki bawahan yang memiliki kekuatan yang sama dengan Dewa Perang. Ayah, Paman sangat kuat, dan tidak ada orang kuat setingkat Dewa Perang di bawah komandonya, jadi mengapa menurutmu Wan Tiansheng dan yang lainnya tidak memperhatikan kebijakan Tian? Bagaimana mungkin? Kamu, semua yang kamu katakan itu benar." Saat ini, hati Xiao Potian dipenuhi gelombang besar. Xiao Xiao mengangguk dengan sedih, "Ya, itu benar. Jadi dia tidak membutuhkan bantuan kita sama sekali. Selama dia mau, dia bisa kembali kapan saja. Aku bahkan yakin bahkan sampai sekarang, Tians masih memiliki Dewa Perang di tangannya. Tingkat otoritas. Dan ayah, latar belakang Tians sangat menakutkan. Tahukah kamu grup Junlin nomor 1 di kota Tianhai?" Boom, ketika Xiao Potian mendengar ini, tiba-tiba guntur meledak di kepalanya, tiba-tiba dia berdiri, namun kepalanya terbentur atap mobil, namun dia tidak merasakan sakit sama sekali dan tidak merasakan sakit apapun. Perhatikan sama sekali. Xiao Xiao menghela nafas berat dan berkata dengan sangat kesakitan, "Jadi ayah, kami salah. 5 tahun yang lalu, semua pemimpin senior keluarga Xiao kami menyaksikan tanpa daya saat Tians diusir dari keluarga Xiao, dan bahkan sebagian besar dari kami, saya juga setuju bahwa kita melakukan sesuatu yang salah. Keluarga Xiao yang seharusnya bisa kita promosikan menjadi keluarga yang kuat telah tiada, dan aku khawatir tidak akan ada lagi keluarga lain di masa depan. Kita kehilangan naga sejati kita sendiri, kehilangannya." Bang! Pikiran Xiao Potian menjadi kosong, dan dia terjatuh di kursinya dengan sangat lemah. Penyesalan yang mendalam memenuhi hatinya. Bab 86. Waktu berlalu, tetapi Xiao Potian dan Xiao Xiao terdiam di dalam mobil mewah. Entah kenapa, mereka berdua tiba-tiba merasa bahwa keluarga Xiao, yang telah berdiri di Yanjing selama beberapa dekade dan berada di peringkat 10 keluarga teratas, akan runtuh kapan saja. Kepala keluarga lama, Dewa Perang asing yang kuat dalam satu generasi, kini terluka parah. Dan generasi baru, bahkan Xiao Tians, yang berada di bawah komando Dewa Perang, mereka sendiri yang diusir dari keluarga. Adapun anggota senior keluarga Xiao yang masih di Yanjing, kini ada tanda-tanda perpecahan. Ada Lin Feiling, seorang wanita licik di dalam, yang menimbulkan masalah. Kapal besar keluarga Xiao akan tenggelam jika terus seperti ini. Nyatanya, Xiao Xiao yang kembali dari Tianhai sudah putus asa. Terutama setelah mendengar bahwa Xiao Zhantian terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan bahwa Lin Feiling mengirim seseorang untuk membunuh Xiao Tians di dalam keluarga, dia merasa bahwa keluarga Xiao tidak memiliki harapan. Jadi sekarang dia bahkan tidak ingin berkata apa-apa lagi. Setelah sekian lama, Xiao Potian menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya, melihat keluar jendela ke arah keluarga Xiao, dan berkata, "Keluarga Xiao ku bangkit di kerajaan naga 50 tahun yang lalu. Kakak tertuaku dan aku berjuang untuk keluar darinya. Keluarga Xiao. Kami tidak sebaik keluarga-keluarga di Yanjing yang telah diwariskan selama ratusan tahun, tapi kami masih bisa menjadi salah satu dari 10 keluarga teratas di Yanjing Kesatuan Keluarga Xiao kita, jalur utama dan jalur cabang. Kita harus bersatu dengan dunia luar daripada bertarung di antara kita sendiri." Sekarang, kapal besar keluarga Xiaoku telah diserang oleh perempuan jalang,
dan kakak laki-laki tertua tidak sadarkan diri, dan junior terbaik terpaksa pergi hidup-hidup. Bagaimana saya harus menjelaskan kepadanya jika dia kembali? Xiao Potian keluar dari mobil dan menarik napas dalam-dalam. Saat berikutnya, tubuh lamanya tampak memiliki kekuatan lebih. Matanya juga menjadi sangat tajam dan penuh tekad. Dia berkata perlahan, keluarga Xiaoku. Aku tidak akan mati. Xiao Xiao. Kamu segera memberitahu semua tetua keluarga Xiao Xiao untuk mengepung gerbang keluarga Xiao. Pisahkan kelompok penjaga rahasia lainnya dan ikuti aku. Untuk membunuh. Xiao Potian rasa dingin di tubuhku sangat kuat. Xiao Zantian sudah tidak ada lagi. Pada saat kritis dalam hidup dan mati keluarga Xiao, terserah padanya untuk mengangkat pisau ini. Angkat pedangmu untuk membunuh semua sumber kolera di keluarga Xiao. Ayah. Xiao Xiao, yang masih sangat dekaden di dalam mobil, menatap kosong ke arah ayahnya yang sudah tua yang berdiri tegak di luar mobil. Pada saat ini, ketika dia mendengarkan kata-kata penuh semangat Xiao Potian, dia tidak bisa menahan perasaan secercah harapan di hatinya. Ya, keluarga Xiaoku tidak akan pernah mati. Bagaimana dia bisa mati? Xiao Potian terus berkata kepada Xiao Xiao, Xiao tahukah kamu mengapa Tians memberimu bukti bahwa Lin Feiling menemukan seseorang untuk membunuhnya? Ya, barusan Xiao Xiao juga menceritakan kepada Xiao Potian apa yang terjadi di USB flash drive tersebut. Sekarang ketika dia mendengar Xiao Potian bertanya padanya, dia berkata dengan bingung, apakah Tians ingin kita membunuh perempuan jalan itu? Xiao Potian mengangguk dan berkata, ya, tapi tidak seluruhnya. Seperti yang baru saja kamu katakan, sekarang Tianche memiliki bawahan level dewa perang di sekelilingnya, bagaimana bisa begitu sulit baginya untuk membunuh Lin Feiling? Dia memberi kami wajah untuk keluarga Xiao, atau peluang, kesempatan terakhir. Ketika Xiao Xiao mendengar ini, dia gemetar hebat, mengangkat alisnya dan bertanya kepada Xiao Potian, peluang. Ayah, apakah kamu mengatakan bahwa Tians akan memiliki harapan untuk kembali ke keluarga Xiao di masa depan? Xiao Potian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, tapi Xiao banyak hal di dunia ini yang tidak mutlak. Terutama beberapa hal di masa depan, ada variabel yang sangat besar. Tetapi meskipun tidak ada kemungkinan sekarang, lalu bukan berarti tidak akan ada kemungkinan itu di masa depan. Dan yang perlu kita lakukan sekarang adalah mencabut duri di hati Tians dan membiarkan depresi di hatinya hilang. Keluarga Xiao berhutang terlalu banyak padanya. Terlalu banyak, kita akan membicarakan masa depan nanti, dan kakak laki-laki tertua pada akhirnya akan kembali. Petik 2. Xiao Xiao juga menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini, dan matanya akhirnya kembali berbinar, dan tubuhnya mendapatkan kembali kekuatannya. Dia mengangguk dengan berat, lalu dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mengerahkan penjaga rahasia keluarga Xiao. 10 menit kemudian, ratusan penjaga rahasia keluarga Xiao langsung mengepung rumah keluarga Xiao dalam kegelapan, dan segera bergegas ke interior keluarga Xiao dan mengepung kamar Xiao Su dan Lin Feiling. Setengah jam kemudian, Xiao Potian dan Xiao Xiao memimpin lebih dari 300 penjaga rahasia bintang 5 yang kuat dari keluarga Xiao ke gerbang sarang organisasi pembunuh yang pernah dihubungi Lin Feiling. Tetapi ketika mereka lewat, mereka menemukan bahwa semua pembunuh di dalam telah dipenggal kepalanya. Jadi mereka bergegas ke markas organisasi pembunuh lain. Keluarga Xiao telah beroperasi di Yanjing selama bertahun-tahun, dan mereka masih mengetahui tempat persembunyian beberapa organisasi pembunuh. Tetapi ketika mereka tiba di tempat lain di mana Lin Feiling melakukan kontak dengan markas organisasi pembunuh. Namun mereka hanya melihat api yang dahsyat, dan mayat-mayat yang terbakar oleh api di dalam api. Ayo kembali ke rumah Xiao. Xiao Potian hanya berdiri di depan api sebentar, lalu berbalik dan pergi dengan tegas. Xiao Xiao mengikutinya. Tetapi pada saat mereka berbalik dan ingin pergi, mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka, dan bulu-bulu di sekujur tubuh mereka langsung berdiri. Karena di atas gedung di belakang mereka, Tian Qi dan Tian Jiu, mengenakan topeng setengah putih dan pakaian putih, berdiri di sana. Saat ini, mereka sedang menyipitkan mata ke arah Xiao Potian di kejauhan di bawah. Ada sedikit niat membunuh yang dingin di matanya. Ya, pada saat ini, Tian Qi dan Tian Jiu, dua dewa perang puncak, menjadi pembunuh setelah menyadari kedatangan Xiao Potian dan yang lainnya. Keluarga Xiao tidak perlu ada, Tian Jiu menatap Xiao Potian dan Xiao Xiao dengan mata dingin, dia ingin mengambil tindakan dan menghancurkan mereka secara langsung. Namun saat berikutnya Tian Qi meraih lengannya, menatap Xiao Potian yang membelakangi mereka, dan berkata kepada Xiao Xiao, jangan lakukan apa-apa, saudara menghargai cinta dan keadilan, kamu tidak tahu ini. Saya akui,
aku juga ingin membunuh mereka, tapi kakak tertuaku mungkin tidak senang. Jangan mempersulitku. Jika keluarga Xiao tidak melakukan apapun pada Lin Feiling malam ini, kami akan mengambil tindakan lagi. Kemarahanku pada kakak tertuaku. Tianjiu menarik napas dalam-dalam, menekan niat membunuh di dalam hatinya, dan mengangguk, oke, tunggu 1 malam lagi. Jika keluarga Xiao terus tidak berterima kasih, maka kau dan aku, 2 dewa perang puncak, akan pergi ke Yanjing masuk peringkat 10 besar. Kesempatan untuk bergabung dengan keluarga kaya raya. Oke, Tian Qi mengangguk dan terus menatap Xiao Potian dan Xiao Xiao. Saat ini, keringat dingin di punggung Xiao Xiao dan Xiao Potian membasahi pakaian mereka. Xiao Xiao bahkan merasakan nafas kematian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin melihat ke belakang. Namun saat berikutnya, ayahnya menggenggam tangannya erat-erat. Xiao Potian berteriak dengan suara serius, jangan melihat ke belakang. Jangan melihat ke belakang. Maju. Pergi. Setelah Xiao Potian selesai berbicara pada saat berikutnya, dia menarik Xiao Xiao dan terus berjalan ke depan, berjalan sangat cepat. Hingga ia berjalan ke depan mobil dan masuk, Xiao Potian masih belum berani menoleh ke belakang, melainkan langsung memerintahkan pengemudinya untuk mengemudi dengan cepat. Tunggu sampai Anda berada beberapa mil jauhnya dari tempat yang dilalap api. Xiao Xiao Cai bertanya pada Xiao Potian dengan wajah pucat, ayah, apa yang terjadi barusan? Aku merasa seseorang di belakangku memiliki niat membunuh terhadap kita, dan itu sangat, sangat kuat. Mata keruh Xiao Potian bersinar dengan sedikit kebahagiaan, dan dia berkata dengan ketakutan, yah, aku baru saja menyadari bahwa ada 2 orang kuat setingkat dewa perang yang menatap kita, dan mereka memiliki niat membunuh terhadap kita. Petik 2. Wajah Xiao Xiao tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan sangat ketakutan, ayah, lalu. Siapa mereka? Mata Xiao Potian sangat serius dan dia berkata, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Mungkin itu keberadaan di balik organisasi pembunuh, tapi mungkin juga seseorang dari Tians. Bukankah kamu mengatakan itu Tians memiliki dewa perang di bawah komandonya? Lalu bagaimana kita bisa yakin bahwa hanya ada 1 dewa di bawah komando Tians? Karena dia bisa menaklukkan 1 dewa perang, tidak bisakah dia menaklukkan beberapa dewa lagi di luar wilayah itu? Apa? Ini tidak mungkin kan? Ayah, itu dewa perang. Bukan kubis Cina. Bagaimana dewa perang bisa ditundukkan dengan mudah? Apakah kamu bersedia dimanipulasi oleh orang lain? Bibirnya bergerak-gerak. Gemetar ketakutan. Xiao Potian menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Oke, jangan membicarakan hal lain. Terlepas dari apakah kedua dewa perang itu berasal dari Tians atau bukan, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tolak sekarang. Ya, kembali dan bunuh perempuan jalang itu. Jangan biarkan perempuan jalang itu melihat matahari besok. Aku, keluarga Xiao, harus bertindak tegas. Oke. Xiao Xiao juga menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Kemudian kendaraan yang mereka tumpangi melaju menuju keluarga Xiao dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ini, di halaman tempat Xiao Su, kepala generasi kedua keluarga Xiao, berada di rumah keluarga Xiao, Xiao Su berteriak pada penjaga rahasia keluarga Xiao yang mengelilinginya dan Lin Feiling, siapa yang memberi kamu berani? Berani mengepung kediamanku, ah. Tapi betapapun marahnya Xiao Su, penjaga rahasia keluarga Xiao tetap bergeming. Masih berdiri di sana. Selain itu, mata semua penjaga rahasia penuh dengan kebencian dan niat membunuh, menatap Lin Feiling yang sedang berpakaian dan berjalan keluar. Xiao Su, mereka. Mata mereka sangat menakutkan. Aku sangat takut. Aku sangat takut. Apa yang akan mereka lakukan? Xiao Su, aku sangat takut. Lin Feiling benar-benar takut dan terus bersembunyi. Di belakang Xiao Su. Dia bahkan tidak berani menatap mata para penjaga rahasia itu. Keluar. Apa kamu dengar itu? Sudah kubilang keluar. Keluar. Keluar sekarang. Xiao Su menjadi semakin marah, dia menamparkan penjaga rahasia itu satu demi satu dengan mulutnya yang besar. Dia bahkan menendangnya beberapa kali. Tapi penjaga rahasia itu tetap bergeming dan tidak bergerak sama sekali. Mereka adalah penjaga rahasia keluarga Xiao. Orang di depanku adalah kepala generasi kedua dari keluarga Xiao. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak dapat melawan. Keluar. Atau kamu akan mati. Boom. Saat berikutnya, Xiao Su langsung meninju dada penjaga rahasia bintang 5. Setelah ledakan keras, penjaga rahasia itu memuntahkan darah dan terbang keluar. Uff. Dada penjaga rahasia itu hancur oleh pukulan Xiao Su, dan seteguk besar darah muncrat dari mulutnya.
Tapi matanya masih tertuju pada Lin Feiling, dan niat membunuh di matanya bahkan lebih kuat dan lebih menang. Apakah kamu juga ingin mati? Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu. Saat berikutnya, Xiao Su, dengan marah, mengambil tindakan lagi, meninju dan menendang penjaga rahasia itu pergi. 1, 2, 3, 5. Boom. Saat berikutnya, semua penjaga rahasia yang tersisa melepaskan senjata mereka dan berlutut dengan satu kaki. Tidak masalah bagi mereka apakah Xiao Su akan memukul atau bahkan membunuh mereka. Semua penjaga rahasia yang kuat menatap Lin Feiling. Jauh di dalam matanya berkobar kemarahan, kebencian, dan niat membunuh. Hei, kamu, akhirnya. Setelah Xiao Su melukai lebih dari selusin penjaga rahasia, hatinya bergetar lebih baik mati daripada membiarkan Lin Feiling mati. Tidak, jangan. Jejak keputusasaan tiba-tiba muncul di hati Xiao Su. Sorot mata para penjaga rahasia ini sungguh menakutkan. Adapun penjaga rahasia keluarga Xiao, kartu truf paling setia dan terakhir dari keluarga Xiao, mereka hanya dapat dimobilisasi dengan persetujuan bulat dari Dewan Tetua keluarga Xiao. Pada saat ini, Xiao Su tiba-tiba memahami sesuatu. Adapun Lin Feiling, yang bersembunyi di belakangnya, wajahnya berubah liar saat ini, dan dia menjadi pucat dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar ketakutan. Saat berikutnya, Xiao Potian, Xiao Xiao, dan 7 atau 8 tetua dengan otoritas tertinggi keluarga Xiao, yang penuh dengan niat membunuh, dengan cepat masuk dari luar halaman. Xiao Potian memandang Lin Feiling dengan mata yang sangat dingin, dan berteriak kepada penjaga rahasia yang kuat, pukul wanita jalang ini sampai mati dengan tongkat. Pukul dia sampai babak belur dan berikan kepada anjing. Boom! Setelah Lin Feiling mendengar kata-kata ini, dia sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah, dan hatinya langsung dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Bersambung.